Teman-teman sekalian, bagaimana sih kaidah untuk bisa melepaskan rasa ragu, khususnya meragukan diri sendiri? Keyakinan yang akan mengantarkan kita pada sukses sejati, padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik saja. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di seri bahasan tentang Inner Game. Sebuah tema besar yang mengupas mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Masih melanjutkan bahasan tentang hambatan internal atau hambatan rasa yang ada di dalam diri kita, inner block. Dan pada bahasan kali ini kita akan mengupas tentang rasa ragu, ya, khususnya dalam konteks meragukan diri atau self-doubt. Teman-teman sekalian, terkadang kita merasa ragu, dan itu wajar. Akui itu, terima itu. Jangan juga memaksakan diri kita untuk positif. Nanti itu bisa berpotensi jadi toxic, istilahnya itu toxic positivity. Apa itu? Saat kita menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya hanya untuk terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik saja. Toxic positivity itu ketika kita mencoba menghilangkan emosi. Kita memendam emosi untuk tidak dikeluarkan. Kita nggak mau mengakui itu. Karena kalau kita mengaku itu, seakan-akan kita akan terlihat lemah. Padahal itu nggak masalah. Ya tentu pada porsi dan tempat yang tepat. Jadi, supaya nggak menjadi toksik, kembali lagi, kaidah awalnya adalah dengan menyambungkan pikiran dan hati kita kepada Allah. Zikrullah ta'ala. Energi zikir ini akan menenteramkan jiwa dan membangkitkan optimisme. Segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada Allah, muncul tuh optimis dan tentram jiwa kita. Kalau ngebahas tentang rasa ragu, sebuah kisah yang ingin saya kutip adalah kisah tentang perang Badar. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang perang Uhud, kali ini saya mau bahas tentang perang Badar, perang sebelum perang Uhud. Satu peperangan dalam keadaan yang sangat tidak seimbang. Kaum muslimin yang memang ketika itu tidak niat untuk berperang, harus berhadapan dengan musyrikin Quraisy yang jauh lebih siap. Jumlah pasukannya 300 sekian melawan 1000 pasukan. Sahabat ketika itu sempat ragu. Nah, di sini rasa ragu ini. Sempat merasa nggak yakin. Tapi akhirnya, apa yang membuat mereka tetap bergerak dengan hati yang damai? Satu jawabannya, karena mereka bergantung kepada Allah. Dan ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anfal. Bagaimana pada awalnya pasukan muslimin itu takut, ragu, nggak percaya diri. Dan itulah kita sebagai seorang hamba. Ada kalanya kita ragu. Tapi yang membuat kita tetap bergerak dengan damai adalah rasa yakin. Betapa pertolongan Allah itu maha luas, melebihi segala sesuatu. Rasa itulah yang membuat pasukan muslimin tetap melangkah dengan batin yang sakinah, walau dalam keadaan lemah. Teman-teman sekalian, bagaimana sih kaidah untuk bisa melepaskan rasa ragu, khususnya meragukan diri sendiri? Satu jawabannya, apa yang menjadi tumpuan dan sandaran hati kita? Ada perbedaan nih antara prideful confident dan humble confident. Bedanya apa? Seseorang yang punya confident tapi prideful itu dekat dengan sombong, dekat dengan arogan. Ketika sandaran hatinya adalah semata-mata hitung-hitungan logika akal. Dan dia merasa aman dengan itu sampai akhirnya lupa minta ditolong sama Allah. Nah, orang yang bersandar pada amalnya, pada dirinya, pada kemampuan yang dia miliki, itu bisa punya beberapa efek. Ketika lagi kuat, dia bisa sombong, tapi ketika lagi lemah, akhirnya merasa ragu. Berbeda dengan humble confidence. Bagaimana kepercayaan diri kita didasarkan atas dasar hati yang bergantung pada janji dan jaminan Allah. Yang perlu kita tumbuhkan dalam diri adalah bagaimana kita bisa lebih yakin bahwa Allah senantiasa membersamai
dibandingkan yakin dengan kemampuan diri. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang dengan segala keterbatasannya tapi tetap yakin bahwa ada Allah yang menemani. Jadi pertanyaannya adalah, rasa ragu itu memang dilepas dengan rasa yakin. Tapi keyakinan seperti apa? Keyakinan yang akan mengantarkan kita pada sukses sejati adalah saat kita lebih yakin Allah selalu membersamai dibandingkan dengan meyakini kemampuan diri. Karena kalau yakin sekedar yakin, Fir'aun juga yakin. Kalau yakin sekedar yakin, Abu Jahal juga yakin. Kalau yakin sekedar yakin, Namrud itu yakin banget. Ya. Kalau kalimat Fir'aun itu, faqala anna rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Wahai Haman, kata Fir'aun, bangunkan aku sebuah bangunan yang tinggi sampai aku mencapai pintu-pintu langit dan aku bisa melihat Robnya Musa. Aku yakin dia seorang pendusta. Luar biasa. Jadi kalau yakin sekedar yakin, Fir'aun juga yakin. Abu Jahal bin Hisham itu nggak kalah kuat keyakinannya. Dia berangkat ke Medan Badar dengan penuh optimisme akan mengalahkan pasukan muslim. Tapi berbeda dengan konsep keyakinannya orang-orang yang beriman. Mungkin ada kalanya kita ragu, tapi yang membuat kita tetap bergerak dengan damai karena kita yakin Allah selalu membersamai. Jadi teman-teman, rumus yakin itu percaya Allah plus percaya diri. Nah ini urutannya penting ini. Karena kalau kita percaya diri tanpa percaya Allah, kita kepleset sedikit, jadinya sombong, jadinya arogan. Percaya diri harus didasari dengan percaya Allah. Percaya bahwa Allah itu akan memberikan kita kemampuan. Ya, Allah itu ngasih kita power untuk memilih respon terbaik, untuk bisa melakukan yang terbaik, berpikir, berucap, bertindak yang terbaik. Konsep keyakinan seperti inilah yang akan membuat kita powerful. Maka saya ucapkan selamat mengolah batin, mengelola rasa dalam perjalanan inner game Anda. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya.